Oke, ini gua buat sesimpel mungkin. Jadi sebenarnya ini apa yang gua selama ini udah tahu, kemungkinan penjelasannya kurang jelas gitu karena apa yang gue pikirin gitu, apa yang gue tahu. Oke, kalau pembagiannya yang paling simpel itu introvert, extrovert. Kalau ini kan karena fungsi ya, bukan orang orang introvert atau orang extrovert. Jadi fungsi kalau yang introvert itu lebih ke subjektif, mengenai atau menurut pandangan perasaan sendiri, tidak langsung mengenai. Introvert lebih ke arah personal dan processing. Extrovert function itu objektif. Objektif itu pengertiannya ini dari KBBI ini. Objektif itu mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Jadi non personal result. Oke, jadi semua orang tuh punya fungsi introvert dan fungsi extrovert. Contoh yang INFJ itu kan ada NI introvert intuition, ada FE extrovert feeling, ada TI introvert thinking, ada SI extrovert sensing, NFP juga nih kan beda tuh. Jadi koneksinya kan ada NI udah pasti mereka tuh punya SI bahasa Inggrisnya SI. Kalau yang punya NI ini udah pasti punya SI kan apa ya namanya hubungannya gitu. Ini yang nggak bisa terpisahkan gitu. Udah pasti punya. Kalau punya pasti punya SI, punya FI pasti punya TE, punya FE pasti punya TI. Oke. Nah, oke. Yang pertama bahas itu decider function. Decider function itu yang T sama F dan T, thinking dan feeling. Jadi kalau tadi itu kalau FI itu pasti sambungannya TE, TI itu pasti sambungannya FE. Salah satu dari kedua ini pasti dipunya setiap orang. Pasti punya antara yang kanan ini atau yang kiri. Terus yang decider function, yang introvert ini mungkin diperjelas jadi DI. Itu bisa disebutnya juga sebagai identity function. DI, TIFI. TIFI ini yang birunya. Itu identity, identitas. Karena yang tahu cuma diri sendiri, kan balik lagi tadi introvert itu kan personal, fungsi introvert dan processing juga. Jadi makanya identity seorang itu ada di FI atau TI, tergantung orangnya punya fungsi yang mana gitu. Oke, kalau TI itu berpikir secara internal, kalau TI itu berpikir secara eksternal, melihat, mendapat. Tribe, tribe itu artinya grup, perkumpulan orang. Kalau TI itu kan berpikirnya cuma ngelihat pendapat diri sendiri gitu. Kalau TE ngelihat ke banyak orang, lihat pendapat orang juga tanpa menjadikan pendapat orang itu sebagai pendapat yang personal gitu. Karena TI itu kan identity. Ini gambarannya kalau TI itu prioritize self reason, lebih memprioritaskan pendapat sendiri gitu. Jadi cuma satu satu garis ke sana doang gitu. Kalau TE bisa luas karena melihat orang lain juga ke tribe atau ini gambaran guanya. Kalau TI itu lebih lurus, lebih tinggi, bisa lebih dalam karena ini kan ada blok-bloknya gitu. Kalau TI walaupun cuma satu tapi tinggi gitu, sedangkan TE lebih luas tapi nggak tinggi gitu. Bedanya kalau TI itu cuma nggak luas tapi tinggi, kalau TE itu luas tapi nggak sedalam TI gitu, nggak setinggi TI. Sebenarnya bisa, sebenarnya setiap orang juga bisa, walaupun misalkan punya TI sebenarnya bisa aja luas gitu, bisa ngelihat lebih luas kayak TE, cuma nggak bisa bertahan dengan lama gitu, kayak karena defaultnya tuh lebih sukanya cuma ngelihat pada satu satu arah doang gitu, nggak terlalu suka ngelihat ke banyak seperti ini. Dan TE juga bisa aja dalam tapi nggak betah kalau misalkan terus-terusan satu satu ide ini doang gitu, lebih lebih pengennya oke lah cari ide lain gitu. Oke, itu yang thinking. Kalau feeling, FI itu self value, apa yang disukai sama diri sendiri gitu. Kalau FE tribe value, apa yang orang lain itu di grup yang orang lain suka gitu.
Tapi kan balik lagi tadi, karena setiap orang kan punya fungsi introvert, fungsi ekstrovert kan. Ya Walaupun cuman ada eh, aja. iya, walaupun punya TI gitu kan. Dia yang punya TI itu pasti punya FE. Dia melihat orang lain itu berdasarkan apa yang orang lain suka. Kalau FE, kalau Betul. TE, Ya. mereka tuh ngelihat apa yang orang lain, apa yang menurut orang lain itu benar, thinking the truth gitu ya. Oh ya, ini belum bahas juga nih. Thinking itu problem solving ke atas. Problem solving, truth, benar atau salah. Kalau feeling itu perasaan, value, nilai bagus atau tidak bagusnya, baik atau tidak baik. Terus prioritas. Kalau intuition itu imajinasi, guessing, menebak, abstrak, pattern atau pola-pola gitu yang dihubungkan itu intuisi. Terus sensing itu fakta, data yang terlihat secara nyata, real, yang bisa dilihat juga oleh orang lain. Oke, FI dan FI. Orang yang punya FE bisa aja punya FI. Ya, setiap orang pasti punya apa yang disukai kan. FI itu kan apa yang disukai kan. Ya. Tapi cara FE itu bisa dapetin FI itu harus melalui TI. Mereka bakalan ngelihat apa yang orang lain suka dulu, FE, terus balik lagi ke TI, ngelihat ke dalam diri sendiri. Ini bener Gimana nggak gimana ini? gimana gimana? Oke, FE itu bakalan ngelihat apa yang orang lain suka dulu, ngelihatnya spektrum, spektrum kayak TE nih, Ya ya. ngelihat ngelihat ke sekitarnya lebih luas. FE melihat apa yang orang lain suka, habis itu baru lihat lagi Melihat ke identitas diri mereka, sendiri. ke TI-nya. Kira-kira Oke. ini itu cocok nggak sama identitas tintas gue. Jadi lebih, Aha. kalau suka itu lebih ke ada reasonnya, ada alasannya kenapa. Hmm. Nah, kalau yang FATI, kalau Ya. FI kan, kalau FI kalau suka ya nggak mesti harus ada alasannya gitu ya. Oh. Kayak untuk yang selanjutnya observer function ke bawah. Observer function itu NISE, ini antara salah satu ini. Kalau punya NI pasti punya SE, punya SI pasti punya NE. Oke, dan ini dibagi lagi. Kalau tadi kan yang double introvert untuk ini decider itu DI itu identity, TIFI itu identity, TFE dinamanya trap function DE. Kalau observer yang NISI ini namanya organize function. Kalau yang SENE itu gather function. Jadi kalau digambarkan itu gather function itu yang di sebelah kanan ini, yang EP gatherer. Ini biasanya kayak misalkan disuruh ngeberesin bola yang berantakan gitu ya kan. Gather function itu lebih sukanya ngambilin bola-bola Ngambil. itu. Oh, lebih suka Lebih ngambil suka begitu. ngambilin ngambilin bola-bolanya terus Oke. dikasihin ke organize function ke kiri nih. Oh, Dikasihin ke organize function. Organize oke. function itu kan tadi NI, SI, dan setiap orang pasti punya NI atau SI kan. Tergantung Heeh. letaknya di mana gitu. Tapi Iya kalau iya iya. misalkan yang lebih tinggi gatherer, yang lebih tinggi NE atau SE berarti lebih sukanya hanya mengambil-ngambil ide tanpa mengorganisir. Sedangkan kalau yang Iya. punya punya fungsi IJ paling atas, dia lebih suka organisir tapi nggak suka mengambil ide-ide baru gitu, ide-ide yang baru. Pengennya di situ aja, terus mau ngerapihin satu ide ini gitu. Udah gitu. Hmm. Kok kayak gua ya yang EP? Emang gua Ya, NFP. kalau NI mengorganisir intuition, yang tadi mengorganisir intuition di atas kan, balik lagi imajinasi, Hmm. guessing, menebak, abstrak, Hmm. pattern. Jadi yang Hmm. uh, tentang sesuatu yang diimajinasikan itu diorganisir, bisa disebut juga sebagai path atau tujuan. Nah, biasanya yang punya NI itu selalu pengen tahu tujuan kedepannya tuh kayak gimana, selalu pengen tahu kedepannya kayak gimana. Sedangkan NE mengumpulkan intuition, cuma cuma ngumpulin ide-ide doang, tapi tanpa pengen tahu kedepannya ide itu bakalan bagus apa enggak,
nggak diperhatiin gitu, cuma sekedar pengen ngumpulin ide-ide aja gitu. Nah, Ya, ya, paham. si organizer ini yang bakalan jadi merapihkan. Heeh. Eksekusinya lah ya, eksekusi. Eksekusi bisa eksekusi, cuma kan lebih ke arah, kalau NI masih lebih ke arah planning planning, masih Oh, cuma ya, sekedar plan, ya, ya. masih masih plan, karena intuition itu kan masih sekedar imajinasi, ya kan. Hmm, Sedangkan hmm. oke, ke bawahnya ini contoh penggambaran NE sama NI. Kalau NE itu banyak berantakan kayak begini gitu, nggak rapi gitu Hmm, kan. Sedangkan hmm. NI rapih rapi jadi satu, ukurannya sama semua. Sedangkan kalau yang NE bisa ada yang kecil, ada yang gede, ada yang sedang gitu. Kayak untuk sensori, kalau SI itu mengorganisir sensori, kalau SE itu mengumpulkan fakta data sensori tanpa diolah. Ya hampir sama sih kayak intuition, cuma lebih karena sensori. Sensori itu kan balik lagi ke tadi itu, fakta data yang terlihat secara nyata, real, yang kita bisa pegang juga gitu. Ya fakta nggak bisa Yang dipegang sih. indra ya, maksudnya yang ya apa sensor itu termasuk sama ketangkap sama indra sendiri gitu ya. Iya Maksudnya gitu. indra-indra. Heeh. Iya, iya, iya. Iya, iya. Kalau intuisi kan kayak cuman bukan Sensing. hayalan ya, kayak Intuisi ya hmm, imajinasi gitu. ya udah Iya. jelas sih. Kalau Heeh. sensori dia ditangkapnya sama indra-indra yang Iya. kayak Jadi kalau SE itu cuma ngumpulin doang. Misalkan ngumpulin data-data orang-orang kaya gitu. Ngumpulin doang, cuma sekedar ngumpulin, tapi nggak gitu. Nggak diorganisir, diolah. nggak diolah gitu, cuma sekedar ngumpulin doang. Oke, itu untuk yang functionnya, function di MBTI. Kalau objective personality ada lagi namanya animal function. Untuk animal function itu sebenarnya penggabungan dua fungsi dari yang tadi dia udah dijelasin itu. Contoh ada di sini ada empat. Animal function itu ada empat. Ada sleep, ada play, ada consume, ada blast. Ini lawan-lawannya gitu. Sleep itu lawannya play, consume itu lawannya blast. Function itu Jadi lagi. kayak yang consume dan blast dulu. Kalau consume itu DI dan OI. DI itu kan TIFI, OI itu SINI. Penggabungan antara DI dan OI. Jadi kalau ENFP itu berarti FI, NI, dan konsum itu mengumpulkan hal-hal baru. OE, OE itu kan hal-hal baru, fakta, data. Ya bisa fakta, bisa data, bisa juga mengumpulkan intuition juga kan OE. Hmm. Untuk diri sendiri, DI. DI itu ada TI, ada FI. Karena identity. Lawannya itu blast. Blast itu DE dan OI. DE itu ada FE, TE, OI itu ada NI, SI. Ini mengajarkan sesuatu hal yang diketahui itu OI, yang udah diorganize sama diri sendiri berarti NI atau SI. Untuk orang lain DE. DE itu FETE. Dan karena lawannya blast konsum, ya konsum sama blast ini sering berlawanan gitu. Jadi orang yang biasanya konsumnya tuh ada di atas blast, jadi konsum dulu baru blast misalkan, orangnya bakalan lebih over konsum berlebihan, dan under communicate, lebih sedikit mengkomunikasikan atau mengajarkan, tapi lebih berlebihannya di konsum. Sedangkan orang yang punya blast di atas konsum, ya urutannya kan ada sleep play, consume, blast. Dari empat ini, kalau misalkan blast ada di atas konsum, berarti orang ini bakalan lebih over communicate, berlebihan secara mengajarkan, tapi konsumnya lebih sedikit. Kayak terus ada sleep. Sleep itu menghemat energi, itu tenaga, processing, introspektif. Sleep itu karena gabungan dari DI dan OI, dan dua-duanya ini juga fungsi introvert. Jadi bakalan lebih ngelihat ke dalam, dua-duanya ngelihat ke dalam fungsinya. Ya lebih ke introspektif sih. Terus untuk yang terakhir tuh play itu gabungan dari DE dan OE, mengeluarkan tenaga melakukan sesuatu, memamerkan.
sesuatu gitu, menunjukkan Hmm. sesuatu gitu ke orang lain, karena kan dua-duanya fungsi ekstrovert itu keluar. Iya. Heeh. Oke, Oke. ini ada gambar ya kan, kelihatan nggak ya? Oh, Nah, oke. ini orang yang SI itu biasanya bakalan kayak begini nih, di dalam kulkas sampai ditandain ada nama, yang ini buah-buahan, ini Gitu ini ya. sayur-sayuran, ya. Gitu. Ya itu SI paling atas tuh bakalan sedetail itu gitu loh. Ya mungkin iya, sampai sedetail itu kalau SI. Berarti sebenarnya semua semua orang tuh punya fungsi yang lo udah tulis di sini ya. Cuman persentasenya sama penggunaannya nggak ya beda-beda gitu ya. Ya, ya. Mungkin Hmm. mungkin kalaupun gua eh, sedikit gitu cuman berapa persen misalnya 5%, 10%, Iya, tapi itu gua pakai gitu kan. Tapi memang ya sih bener sih. Semuanya ya. semuanya apa? Cuman di kondisi-kondisi dan bisa juga itu bakal jadi eh, apa ya maksudnya? Bukan berarti kita punya ini nggak pernah kita pakai kan maksudnya. Iya, iya, lebih jarang kalau kan ada 4 Pas fungsi itu kan. Nah, setiap kita orang pakai 4 fungsi. Nah, yang momen yang eh, momennya lah ada momennya kan gitu. iya,